Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah limpahan rahmat dan karunia kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan ini, dan kita dapat melaksanakan podcast Universitas Masum bersama dengan Ibu Yana. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini saya Amin Sidik dari Prodi Komputerisasi Akuntansi, dan di samping kiri saya ada Sarah Ayu Nur Sawitri dari Komputerisasi Akuntansi. Baik. Pertama-tama, karir merupakan bagian hidup yang berpengaruh pada kebahagiaan hidup manusia secara keseluruhan. Oleh karenanya, ketepatan memilih serta menentukan keputusan karir menjadi titik penting dalam perjalanan hidup manusia. Kata Seligman dan kawan-kawan dalam Marlia pada tahun 2004 mengatakan bahwa sejumlah karir mulai dibangun dan dikembangkan sejak masa sekolah atau remaja, dan karir dapat juga dikatakan sebagai suatu cita-cita yang diinginkan, baik yang berkaitan dengan suatu pekerjaan, suatu bidang pendidikan, ataupun suatu profesi tertentu. Hari ini, tepat pada waktu ini, kita akan jawab tuntas, kita akan kupas tuntas bersama narasumber kita yang luar biasa. Ini dia Teh Yana. Oke, selamat datang Teh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana, sehat Ibu? Alhamdulillah. Teteh. Teteh biar lebih akrab ya. Okay. Iya. Ya, selamat pagi. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Silakan. Ya. Baik. Nama Apoteker Hajah Yana Iskandar Maksum SSI. Lahir di Bandung 12 November 1973. Pendidikan 1992 sampai 1997 Universitas Padjadjaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan jurusan Farmasi. 1997 hingga 1998 Universitas Padjadjaran bidang studi apoteker. 2019 S2 Universitas Pasundan, program studi Magister Manajemen Rumah Sakit. Pengalaman kerja 2005 hingga sekarang, memiliki sarana apotek dan apoteker penanggung jawab Apotek Al-Masum. 2005 hingga sekarang Yayasan Pendidikan Al-Masum bidang pengembangan riset dan teknologi. 2009 hingga sekarang Direktur Utama PT Pitwin, bergerak di bidang distribusi gas LPG 3 kilo. 2013 hingga sekarang Direktur Utama PT Maksum, generasi utama bidang apoteker dan klinik Al-Masum Group. 2014 hingga sekarang Komisaris PT Amara Sahya Gemilang, bergerak di bidang klinik utama spesialis kulit. Pengalaman organisasi 2017 hingga sekarang Bendahara Gerakan Hejo Peduli Lingkungan. 2018 hingga 2022 Ketua Ikatan Apoteker Indonesia PC Kota Bandung. 2018 hingga sekarang Sekretaris Jenderal Arus Baru Indonesia DPD Jabar. 2018 hingga sekarang tim TKD Pemenangan Jokowi Jabar bidang penugasan khusus. 2019 hingga 2024 pengurus Asklin Jabar bidang kendali mutu dan biaya. 2019 hingga 2024 pengurus Kadin Jabar bidang pemberdayaan perempuan. 2019 hingga sekarang wakil ketua Pordasi 2019 hingga 2023 wakil ketua bidang pelumas Himpunan Wira Swasta Minyak dan Gas Dewan Pimpinan Cabang Bandung Sumedang. 2020 hingga 2025 ketua Pertiwi Jabar. Luar biasa sekali. Ya, sangat luar biasa sekali dari organisasi dan pengalaman pekerjaannya Ibu. Jadi gini, dari pengalamannya Ibu yang luar biasa ini, bagaimana cara Ibu merintis dan berkonsisten gitu Bu dalam kehidupan Ibu sampai saat ini? Ya, baik. Saya tentunya pernah seumur Amin dan Sarah ya. Iya, pasti. Jadi sejak kecil saya memang dididik oleh orang tua saya untuk selalu fokus, bertanggung jawab ya atas apa yang sudah kita buat, lalu amanah, jujur, dan kerja keras. Karena tanpa semua itu ya kita niscaya kita tidak bisa
akan mencapai suatu target. Ya, jadi tentunya kita harus punya target. Nah, makanya saya selalu menyampaikan kepada adik-adik. Kebetulan anak saya juga mungkin seumur ya, sama Amin sama Sarah. Jadi kita tidak boleh takut bermimpi. Mimpi itu mungkin bisa diartikan cita-cita ya. Jadi mimpi, cita-cita. Jadi memang saya sejak dulu tukang menghayal. Tapi setelah saya cermati, ternyata hayalan saya itu menjadi kenyataan, walaupun memang tidak spesifik. Contoh misalkan, saya dulu senang sekali melihat orang bisa memberikan sesuatu sehingga orang tersebut bisa terbantukan. Kan sesuatu itu tidak hanya kita harus memberi uang, betul tidak? Tetapi apa yang kita miliki, entah itu keahlian, entah itu potensi kita gitu, yang bisa membantu orang tersebut. Nah, sehingga akhirnya saya menjadi seorang apoteker. Apoteker itu kan memberikan pelayanan, tanpa ada sekat dengan orang lain, betul tidak? Betul. Kalau misalkan dokter praktek itu kan biasanya di ruangan. Kalau apoteker praktek di tempat umum, di sarana apotek. Itu tidak ada berbatas dengan orang lain. Dan itu menjadikan satu kebahagiaan bagi saya apabila saya bisa menolong orang lain. Contoh seperti itu. Jadi akhirnya mimpi itu tercapai dengan saya menjadi seorang apoteker. Lalu yang sering orang tua saya tekankan kepada anak-anaknya bahwa anak-anak itu harus mandiri. Siapapun orang tuanya, tetapi seorang anak itu harus mempunyai jati dirinya, ya kan? Seperti itu. Jadi alhamdulillah Bapak mengajarkan kami anak-anaknya untuk tidak manja, sama seperti orang tua membesarkan anak-anak lainnya. Tidak ada yang berbeda, ya. Sehingga kami anak-anaknya menjadi diri sendirinya, ya. Jadi tidak harus menjadi diri sendiri, harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain, harus mengisi hidup ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi sejak kecil hampir karena saya anak pertama mungkin ya, jadi Bapak itu sangat berharap mungkin karena saya anak pertama itu menjadi contoh buat adik-adik. Jadi misalkan saat muda saya, bagaimana saya harus mengisi masa muda saya. Tentunya memang diarahkan. Nah, tapi kan kalau anak-anak sekarang biasanya nggak mau ya kalau diarahkan. Betul sekali. Padahal itu menjadi sebetulnya itu menjadi satu keuntungan, bukan keuntungan ya, misalnya satu positif buat kita, satu hal yang positif buat kita, di mana ada masa-masa, misalkan masa anak muda itu kan biasanya labil, tetapi kalau misalkan orang tua kita mengarahkan ini kemana, kita akhirnya dituntun. Contoh misalkan Bapak mungkin tahu saya orangnya nggak bisa diem, ya kan, saya orangnya senang organisasi. Jadi pada saat saya kecil, saya diberikan kesempatan seluas-luasnya oleh Bapak untuk berorganisasi. Padahal kalau misalkan saya mau main, itu susahnya minta ampun. Sampai mungkin tahu ya, rumah saya digembok, gerbangnya tinggi. Tetapi untuk urusan organisasi, saya mau 3 hari nggak pulang karena misalkan pramuka, camping, itu tidak ada masalah. Sehingga saya merasakan bahwa didikan itu memang membangun karakter kita.
Jadi ada satu sisi yang memang mereka sangat ketat sekali mendidik anak-anaknya, ada satu sisi memberikan kelonggaran. Tetapi tentunya seorang ayah atau ibu itu mempunyai insting. Ini anaknya bakatnya kemana sih? Gitu. Sehingga alhamdulillah sejak dahulu saya tidak pernah menolak apa yang orang tua saya sarankan. Jadi saya ingat waktu saya masih umur SMP nih, saya ikut pramuka. Sejak SD juga saya mungkin sudah aktif ya. Mulai aktif, Bu. Minimal saya karena mungkin saya anak paling besar, jadi saya merasa saya harus terbawa gitu ke sekolah juga, ingin memimpin, jadi ketua murid gitu kan. Padahal tentu saya perempuan kan, maksudnya ya perempuan gitu. Tapi keberanian itu yang membuat saya membangun karakter pada akhirnya kan, menjadi leader gitu kan. Lalu sejak SMP saya masih ingat waktu itu saya sudah aktif pramuka. Terus selain pramuka juga saya masih ingat saya pernah ikut yang namanya patroli keamanan sekolah. Seorang ayah atau seorang ibu harusnya kan merasa takut was-was pada saat anaknya di tengah jalan ikut nyeberangin orang lain. Apalagi perempuan ya. Tetapi saya masih ingat waktu itu bapak tuh nanya, udah beli belum baju seragamnya? Terus saya bilang, oh berarti saya dikasih izin. Walaupun waktu masih kecil saya tidak pernah berpikir seperti itu. Senang aja kan orang tua nawarin kan. Udah gitu dikasih uang. Nih beli katanya, beli seragam patroli keamanan sekolah. Lalu saya ingat banget saya selalu pergi bareng bapak kan kalau ke sekolah. Dan saya ingat sekolah saya itu dekat dengan pasar, dengan fasilitas umum ya. Jadi saya punya banyak kesempatan untuk menyeberangkan orang-orang yang mau ke pasar, yang mau ke sekolah mah tentu ya gitu. Jadi saya diturunkan di tengah jalan. Ingat banget waktu itu, saya diturunkan di tengah jalan, terus lalu ya saya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Jadi memang dari sejak kecil orang tua saya mungkin melihat arah potensi saya kemana sehingga terus dibimbing, dikawal. Jadi memang dari kecil juga pondasi teteh ini udah dikuatin nih sama ibu sama ayah. Betul, sama orang tua. Nah, ini saya penasaran dari di dunia pendidikan sampai sekarang kan emang hampir rata-rata di dunia apoteker nih. Nah, itu tanggapan dari almarhum Pak Haji Masum tuh kayak gimana sih? Pak Haji Nanang ya. Pak Haji Nanang. Pak Haji Masum itu kakek saya. Oke. Nah, ini menarik ya. Nanti saya mau cerita ya. Setelah SMP, saya kan SMA. Pasti SMA pastilah. Masa-masa puber ya. Nah, masa-masa puber malah bapak saya mendidik saya untuk di dunia usaha. Jadi mulai saya diceritakan hal-hal yang kaitannya dengan usaha. Ya sehingga itu juga membangun karakter saya kan. Tadi kan ingin membantu orang lain. Nah, sekarang setelah SMA bapak kan mungkin berpikir ini anak pasti harus memilih nanti mau kemana, sehingga bapak bekali saya untuk urusan-urusan dagang. Jadi sehingga ada urusan pelayanan, ada urusan perdagangan. Nah, itu yang saya ingat banget, itu ada fase-fasenya. Jadi bapak membangun karakter anak ada fase-fasenya. Nah, karena ada dua sisi pelayanan, dagang, sehingga bapak mengarahkan saya untuk menjadi seorang apoteker. Nah, itu betul-betul saran yang saat itu membuat saya tuh dilema sekali. Kenapa? Karena saat itu saya ingat banget saya ingin menjadi seorang psikolog. Ingat kan kalau psikolog nggak ada dagang ya kan? Iya kan? Nah, saya teringat banget setiap malam saya dipanggil sama bapak. Saya diberikan pemahaman bahwa kalau misalkan
jadi apoteker itu bisa jadi pengusaha juga, ya kan? Bisa buat apotek, lalu usaha yang berkembang sekarang juga bisa ada kaitannya. Jadi diversifikasi usahanya ada gitu kan. Nah, dari situ ya saya sangat berkesan dengan bapak saya. Jadi bapak saya jika mengarahkan anak, menjelaskan kepada anak itu tidak hanya menjelaskan hanya di titik itu, tetapi dia menceritakan sebelumnya sama nanti yang akan datang. Sehingga kita punya satu harapan ke depan seperti itu. Jadi bagaimana membangun semangat kita, ya kan, membangun semangat kita seperti itu. Jadi menjadi seorang apoteker sebetulnya itu pilihan orang tua sebetulnya. Tapi kalau saya rasakan sekarang itu sesuatu hal yang sangat luar biasa dan saya tidak menyesal sedikit pun untuk menjadi seorang apoteker. Alhamdulillah. Karena di situ saya bisa mengembangkan pelayanan saya, bisa mengembangkan sisi sosial saya. Saya juga bisa mengembangkan sisi bisnisnya. Jadi harus punya mimpi. Makanya saya selalu tanya sama anak kecil, saya selalu tanya cita-citanya jadi apa. Karena apa yang diucapkan oleh seorang anak misalkan, itu yang akan membuat dia on the track nantinya. Saya akan kemana? Kalau misalkan saya ingin menjadi artis misalkan, pasti dia akan melihat sosok-sosok artis. Pasti dia akan membaca bagaimana suksesnya menjadi seorang artis misalkan. Dan dia akan bergaul dengan orang-orang yang menurut dia satu frekuensi dengan dia, seperti itu. Jadi harus ditanya anak-anak itu mau cita-citanya seperti apa. Kalau cita-citanya tidak berubah nih, berarti itu oke itu. Pasti terjadi. Pasti terlaksana tuh. Nah, Ibu, saya mau tanya sedikit. Kan tadi Ibu bilang kalau misalkan Ibu nanya ke anak kecil gitu ya, cita-citanya apa? Sedangkan di pertengahan jalan cita-cita Ibu sama almarhum Bapak dipindahkan jadi apoteker, padahal Ibu pengen jadi psikolog. Nah, gimana cara Ibu untuk membelokkan tapi masih sejalannya sama Ibu gitu loh? Ya, kan tadi ya, menjadi apapun kita, sebetulnya terkait dengan bagaimana pembangunan karakter kita. Kalau misalkan kita senangnya di pelayanan, kan sebetulnya tidak ada yang beda, hanya berbeda profesi saja. Jadi alhamdulillah saya tidak merasakan sesuatu yang berat saat itu. Jadi itu bisa dijalankan dengan tadi penuh tanggung jawab. Karena kalau misalkan kita memilih satu keputusan, itu harus bertanggung jawab. Jangan sampai misalkan gini, kadang ada yang seperti ini, kita sudah mengambil keputusan memang atas arahan entah siapapun, entah kita sendiri, tapi pada saat di tengah jalan kita tidak berhasil, itu paling pantang tidak boleh menyalahkan orang lain. Karena saya disuruh sih sama si itu, nggak boleh. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan sampai betul-betul kita terlaksana. Jadi memang lahir dari diri sendiri ya Bu ya? Ya, makanya kan di ada tulisan-tulisan tuh banyak di almasum, jadilah diri kita sebaik-baiknya. Diri sendiri. Iya. Ya. Dari semua perusahaan almasum juga ada memo-memonya gitu ya Bu. Ada. Memang itu memang almarhum selalu selalu sampaikan kepada anak-anaknya. Jadi kalau misalkan sedang marah nih, Bapak lagi marah, dia selalu bercerita tentang seseorang, tapi bukan menceritakan orang lain, tetapi supaya kita tuh jangan seperti itu gitu. Jadi yang positif dari orang lain kita ambil. Nah, kita ambil sehingga akhirnya kita juga melihat, oh betul ya apa yang dikatakan Bapak, kalau begini tuh nantinya seperti ini. Terus ini teh jadi kan marahnya marah mendidik. Iya. Beda ya. Kalau marah emosi sama marah mendidik. Iya. Marah mendidik itu banyak kalimat-kalimat
positif. Ya. Ya. Yang bisa membangun diri Yang bisa sendiri, membangun Bu. diri kita sendiri. Makanya saya terus terang saya senang kalau bapak saya udah marah. Karena kalau bapak saya marah itu bisa 2 jam diomongin. Jadi harus Jadi kalau misalkan bapak saya udah marah beneran, dia nggak mau negur. Nah itu kita malah sakit hati. Waduh, ini betul-betul berarti bapak marah sekali nih sama saya. Ya sama ya. Ini teh, saya penasaran. Dari pengalaman kerja dan pengalaman organisasi, ini kan masih banyak nih yang dari tahun berapa sampai sekarang. Ya. Otomatis sekarang juga masih aktif nih. Masih. Sebagai seorang yang suka organisasi nih, kan Ya. kita juga organisasi nih. Iya. Kita aja nih yang organisasi BEM, terus kita punya kewajiban di kuliah, belum lagi nanti di rumah, itu kan bener-bener keteteran banget nih dalam manajemen waktu. Nah, sedangkan Teteh ini hampir lebih dari 5 ya yang masih Banyak sampai banget. sekarang. Itu kayak gimana persiapan Ya. atau manajemennya? Manajemen waktunya ya kita harus membagi ya sesuai dengan porsi-porsinya. Mana yang menurut kita itu menjadi porsi yang terbesar. Ya, kalau misalkan menjadi porsi yang terbesar ya tentunya kita harus mendahulukan yang terbesar dulu. Iya. Porsinya misalkan yang kecil hanya bisa dilakukan dalam hitungan misalkan 1 minggu sekali karena kita refreshing. Kayak di situ ada kan peduli hejo ya. Iya, Oh, iya, iya, iya. Jo. Itu kan anggap aja kita refreshing, kita lihat-lihat mana Iya. sih lahan-lahan yang kritis seperti itu kan bersama teman-teman melakukan reboisasi misalkan seperti itu. Jadi kita memang punya porsi-porsinya masing-masing. Kalau semuanya dianggap sama porsinya ya pasti liar atau. Jadi porsinya harus dibagi. Porsi-porsinya ya. Bukan waktunya dibagi, porsinya yang dibagi. Ini berapa persennya nih? Gitu. Kalau misalkan sekarang kayak di sana saya pemberdayaan perempuan sudah ada ya kaitannya Iya. dengan perdagangan misalkan dengan bisnisnya. Terus peduli tentang lingkungan ada. Nah, biasanya saya tidak akan mengambil organisasi yang lain kalau misalkan itu sudah menurut saya sudah cukup. Jadi buat saya organisasi itu adalah rasa kita, perlakuan kita kepada orang lain yang tentunya tidak berprofit. Kita melakukannya tidak boleh Pamrih. tidak boleh pamrih. Iya. Tidak boleh berpikir bahwa organisasi itu sebagai lahan untuk mencari keuntungan. Iya. Jadi kalau misalkan untuk mencari keuntungan ya di bisnis. Oh, iya. Yang tadi saya bilang porsinya yang lebih besar. Jadi tetap saya membagi porsi yang lebih besar sebagai tadi direktur utama. Iya. Karena pertanggungjawaban saya juga lebih dituntut, lebih harus lebih tinggi di sana. Jadi lebih mengutamakan yang mendesak buat ya, Bu? Dapat dikatakan. Bukan yang mendesak, yang artinya kita mana yang hak dan kewajibannya itu di mana gitu. Yang lebih utamanya. Yang lebih utamanya. Oke. Kalau misalkan di organisasi kan ibaratnya punten ya, kita kan hanya bagaimana kita memberikan kelebihan kita atau apa yang kita miliki untuk orang lain tanpa pamrih. Iya. Gitu. Untuk menambah relasi juga ya, Bu ya. Seperti itu. Ibu, dari semua yang Ibu ceritain gitu kan, pernah nggak sih Ibu ngerasa ngedown banget, dan gimana cara solusi Ibu untuk meningkatkan emosional Ibu untuk lebih baik lagi gitu? Ya. Setiap manusia hidup pasti punya masalah, ya kan? Nah, saya selalu berdoa kepada Allah. Pada saat saya diberikan masalah, saya ingin diberikan solusi. Saya ingin solusi itu ada. Nah, jadi tentunya itu kan sudah positif ya, sudah positive thinking. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Dengan apa? Karena tadi kita sudah berpikir, mindset kita sudah kebangun bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan orang tidak punya mindset seperti itu, pasti dia akan down. Nah, tetapi kembali lagi kalau yang namanya down pasti down ya. Kalau nggak down, kita punya masalah nggak down, rada saya bertanya juga. Bertanya ya, ini patung atau makhluk hidup? Iya. Ya tentu pasti ada down, tetapi
kita harus punya target nih, daunnya mau berapa lama, Oke. ya kan? Iya, iya. Jangan sampai daunnya keterusan. Dan itu juga harus ada target dalam hidup kita. Jadi kita itu dalam hidup memang harus punya planning. Sampai daun aja saya harus di planning gitu. Iya. Mau berapa hari daunnya? 1 hari, ya udah selesaikan itu. Iya. Mau nangis, mau marah-marah, mau apa, selesaikan dalam 1 hari. Iya. Mau ngurung di kamar, nah seperti itu. Tetapi kembali lagi kepada tujuan kita. Iya. Tetapi kalau misalkan ada juga sih pengalaman saya pada saat saya memutuskan untuk mengambil sesuatu, misalkan saya ingat banget waktu itu saya pernah bangun toko ya. Iya. Tokonya tidak ada kaitan sama usaha yang dibangun oleh orang tua saya. Oke. Toko busana muslim. Nah, itu saya masih ingat jauh sebelum saya berhijab gitu kan. Ya pada akhirnya itu kan tidak ada dalam hati. Itu hanya karena ikut-ikutan. Iya. Nah, seperti itu. Akhirnya saya tidak gagal. Jadi setiap hidup itu pastilah mengalami kegagalan pasti. Ya tetapi tadi bagaimana kita bisa bangkit kembali, ya dengan cara, biasanya kan kita punya insting ya. Iya. Ini nggak boleh sampai pilot banget gitu. Nah kita cepat-cepat merubah, cepat merubah. Jadi dapat dikatakan kita fokus ke solusi daripada masalahnya ya Bu. Nah betul, fokus kepada tujuan. Iya. Tujuan dan solusi. Luar biasa. Jadi Tujuan dan solusinya. walaupun masalahnya apa aja juga, yang penting targetnya ke situ. Iya, ya, Bu, ya? karena setiap hidup itu pasti ada masalah. Iya. Pasti ada masalah. Kalau nggak ada masalah, wah luar biasa. Pasti kalau saya tanya, nggak ada orang yang tidak punya masalah. Iya. Nah, Ibu, dengan riwayat Ibu yang selalu menjadi pemimpin ya Bu ya, bagaimana cara Ibu adil kepada karyawan-karyawannya Ibu gitu? Ya, betul. Yang namanya adil itu kan bukan berarti harus semua diposisikan sama, Iya. ya. Tetapi kita harus melihat dari apa yang kita lihat kebutuhannya, betul kan? Iya. Lalu kebutuhannya apa? Lalu kita juga melihat potensi dia apa. Itu yang namanya adil, Iya. ya kan? Iya. Kalau misalkan namanya adil itu semua harus sama, enggak juga diperlakukan sama semuanya, tidak. Biasanya sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan potensinya. Ya potensi itu misalkan sesuai dengan, kalau di karyawan ya, Iya. sesuai misalkan dengan targetnya apa, tercapai atau tidak. Iya. Kalau misalkan di dunia bukan usaha, ya sesuai dengan kebutuhannya, ya kan berbeda Iya, juga. betul, Bu. Jadi saya membedakan antara pengabdian saya, ya, dengan cara saya untuk mendapatkan keuntungan. Itu harus dibedakan. Iya. Jadi Baik, Bu. bisnis dengan pengabdian harus berbeda, harus terpisah, jangan Iya. disatukan. Oke. Tapi teh kalau misalkan disuruh milih nih antara apoteker kan pengabdian nih, Ya. bisnis nanti untuk keuntungan. Nah, kalau misalkan dari antara dua ini harus satu memilih, lebih memilih yang mana? Kalau di apoteker itu kita punya yang namanya kode etik. Oh. Ya tidak bisa memilih. Iya. Tidak bisa memilih. Saya pernah punya pengalaman. Saya tahu yang saya lakukan itu ya sesuatu itu menguntungkan buat saya. Tetapi lain hal itu menjadi satu pelanggaran kode etik. Jadi tidak bisa disatukan. Gitu. Jadi memang terpisah Ya, Teh? tidak bisa, bukan tidak bisa disatukan, tidak bisa dipilih. Oke. Tidak bisa dipilih. Kalau dipilih nanti malah ini yang melanggar di sini. Ya itulah subhanallah ya. Jadi apoteker ini memiliki banyak hal di sana. Ada sisi dagangnya, ada sisi pengabdiannya, dan itu sangat cocok sekali buat saya. Gitu. Jadi memang berkesinambungan. Berkesinambungan. Kalau Amin sama Sarah udah punya mimpi belum? Mimpi saya sebenarnya sama Teteh jadi apoteker. Oh iya? Cuman iya. Cuma sekarang di mana? Cuman di akuntansi. Akuntansi. Sama orang tua memang disuruh pindah ke akuntansi aja lah gitu. Jadi ya udah, kalau memang misalkan ya kayak Teteh gitu ya, cita-citanya ke sini terus dibelokin yang ikut sama orang tua gitu. Ya.
Ya, semua pasti ada hikmah ya. Iya. Semua pasti ada hikmah. Asalkan tadi kita fokus kepada tujuannya. Iya. Fokus pada tujuannya. Ya, tidak ada orang tua yang ingin anaknya juga tidak sukses ya. Pasti orang tua ingin anaknya itu berhasil. Iya. Nggak ada. Kalau Amin? Dulu waktu kecil pernah bilang sih ke orang tua kalau misalkan nanti udah besar mau jadi arsitek gitu. Ya. Mama sama papa juga pasti seneng gambar sekarang. Nah itu Bu, suka banget. Suka banget. Cuman emang, ya, cuman emang itu ya. nggak maksimal. Karena sejak kecil ya suka, makanya terus aja on the track gitu ya. Iya. Menggambar, pasti seneng lihat arsitek-arsitek yang berhasil. Iya. Malah dulu waktu pertama kenal sama Bapak Ridwan Kamil itu saya benar-benar suka gitu kayak gitu. Sejak usia berapa itu teh? Kalau kenal Bapak Ridwan Kamil sih bukan pengen jadi arsitek. Dulu waktu umur 4-5 tahunan. Iya. Dulu tuh gara-gara itu kan. Iya. Ternyata kejadian ya sekarang ya. Ternyata sekarang seneng ngegambar banget. Kan? Iya. Kayak gitu. Nah, Bu, Teh mau nanya, kalau misalkan kan Teteh pasti nulisin target-targetnya tuh. Pasti kan ada yang konsisten dan tidak. Ya. Nah, bagaimana cara Teteh untuk ini harus konsisten nih, ini nggak malah jadi keluar jalur yang satunya lagi, tapi yang satunya lagi konsisten, itu gimana Teh? Ya kalau kita mengambil keputusan ya kita harus konsisten. Ya dalam perjalanan pasti ada yang namanya kita karena gangguan hal apa kan, tapi tetap harus punya tujuan. Tujuannya harus ada gitu. Kadang kan suka ini gitu Teh, tujuannya harus ada target. Ada target yang harus kita capai, yaitu tujuan tersebut. Kalau misalkan kegoyahkan sama pergaulan temen, kadang kan suka kayak gitu. Gini, saya punya prinsip. Iya. Saya punya prinsip. Ya karena ini juga mungkin karakter juga ya yang dibangun oleh orang tua. Jadi kita harus menjadi diri sendiri. Jangan terpengaruh oleh orang lain. Kalau bisa orang lain yang bisa terpengaruh oleh kita. Jadi kita akan berupaya pada saat ada orang yang mengganggu kita. Ya kita akan berupaya bagaimana caranya supaya orang tersebut yang akan ikut kita. Ya tentunya itu positif ya. Kan dalam hidup ini ada norma-norma lah yang harus kita jaga kan, seperti itu. Dan alhamdulillah ke anak saya juga sama seperti itu sekarang. Jadi saya mendidik anak-anak seperti itu, jangan sampai pergaulan itu mengganggu karakter yang sudah dibangun. Nah dari kegiatan Teteh yang sibuk banget ini, ada nggak sih waktu luang untuk liburan bareng keluarga dulu gitu? Soalnya kelihatannya kan Teteh juga jadi pemimpin gitu ya, terus harus ngurus sebagai ibu juga, harus mendidik anak juga. Nah itu gimana cara Teteh membagi hal-hal tersebut? Nih sama-sama kita bicara sebagai seorang perempuan. Jadi gini, setiap hidup itu pasti ada fase-fase. Ya, fase kita masih muda, kita isi seperti apa, ya kan? Pasti punya target kan? Jadi harus punya planning, harus punya rencana. Setelah menikah, tentunya kita punya suami. Bagaimana kita berumah tangga, pastinya kita punya anak. Nah, pada saat kita punya anak, ada hal yang memang tidak kita lakukan hal lain, tapi kita fokus kepada rumah tangga anak-anak kita. Jadi itu ada fase-fasenya, Sarah. Jadi kalau waktu anak-anak saya masih kecil, saya tidak berorganisasi. Organisasi saya hampir tidak ada sama sekali. Padahal sebelumnya saya aktif sekali di organisasi kan. Nah, kenapa? Karena saya punya tanggung jawab sebagai seorang ibu yang harus membesarkan anak-anaknya. Jadi saya merasakan bagaimana saya nganterin anak, ya kan? Itu saya lakukan. Memasak, bisa saya masak, saya bisa nyetrika. Hal-hal yang dilakukan oleh perempuan saya bisa. Kenapa? Karena tadi saya menceritakan ayah yang mendidik saya
ingin memiliki karakter yang seperti tadi ya, sukses di bidang usaha, sukses dalam berorganisasi gitu. Nah, kalau ibu saya kan berbeda, karena ibu saya sebagai ibu rumah tangga, ya tentunya saya mencontoh seorang ibu bagaimana menjadi seorang ibu rumah tangga yang bertanggung jawab gitu kan, terhadap anak-anak juga terhadap suaminya. Jadi dua sosok itu yang saya jadikan panutan. Jadi saya terbiasa masak, saya bisa. Saya melakukan hal-hal yang kaitannya sebagai ibu rumah tangga, saya bisa lakukan. Nah, itu ada fasenya saat itu. Jadi fasenya ngurus anak pada saat anak sudah besar. Nah, baru jiwa berorganisasi saya muncul lagi. Bergejolak lagi. Ya, itu saya ingat banget di usia 40. Jadi walaupun usia juga tidak menjadi batasan. Betul. Ya Teh. Tetapi kan pada saat ada fase kita ngurus anak, karena saya sebagai apoteker tentunya punya usaha sendiri, itu menjadi keleluasaan bagi saya masih tetap ngurus anak, tetapi saya juga bisa ngurus pekerjaan. Jadi pengabdiannya masih tetap ada. Ya. Jadi masih berkesinambungan juga ya Teh. Kesinambungan. Gini Teh, kalau dapat dikatakan kan Teteh sini tuh sibuk banget kan. Saya kemarin lihat nih di YouTube video Rafathar yang ngeluh nih karena orang tuanya tuh sibuk banget gitu. Nah, Teteh juga pernah nggak sih ngalamin anak-anak Teteh tuh ngeluh nih, misalkan aduh kok ibu saya jarang di rumah sih, padahal saya tuh minimal pengen nonton TV bareng nih atau gimana gitu. Kalau anaknya tidak ngeluh, ya jadi tanda tanya ya. Iya. Berarti anaknya tidak membutuhkan orang tua. Ya, sering malah yang kecil sering mengeluh. Tetapi karena saya dengan anak-anak juga sangat terbuka, jadi saya selalu melibatkan mereka. Seperti halnya saya memutuskan sesuatu, saya melibatkan mereka sedikit demi sedikit. Mereka memahami, karena mereka juga dengan usianya sekarang samalah dengan Sarah, ada yang 23 tahun sama 20 tahun. Di masa usia seperti itu mereka juga sedang mencari jati dirinya. Jadi kita sedang berproses, anak-anak saya sedang berproses, saya juga mungkin berproses juga ke hal yang lain. Jadi kita saling mendukung, seperti itu. Sama nggak sih Teh cara Teteh cara waktu almarhum Bapak ngedidik Teteh sama Teteh ngedidik anaknya? Sama. Mudah-mudahan anak saya juga nanti bisa mendidik anaknya seperti saya mendidik anak saya. Sama-sama. Alhamdulillah anak saya juga sama dengan saya dulu, yang besar selagi menimba ilmu di kuliahnya, dia sudah punya usaha sendiri. Oh, alhamdulillah. Dan itu sama diarahkan dan ada hubungannya, korelasinya dengan usaha yang ada. Oke. Menarik banget ya Kang Amin. Luar biasa. Teh enak, luar biasa sekali. Jadi bisa sharing pengalaman sama juga. kita juga. Malah lagi masa berproses ya, mencari jati diri ya. Kita di sini lagi labil-labilnya nih. Iya, lagi labil-labilnya. Pengen kesini nggak ya? Pengen ya gitu. Pengen kesini tapi kayaknya bakal gagal nih kayak gitu. Kadang suka hal negatif itu selalu muncul gitu aja terus. Nah, ini ya bedanya mungkin saya dengan yang lain mungkin ya. Kalau misalkan saya punya keinginan, saya harus coba. Ya kebanyakan sekarang orang tuh hanya punya wacana saja. Iya. Wacana tapi dia takut untuk melakukan. Nah, kalau misalkan sekarang begini, kita mempunyai satu keputusan, memang kita tidak bisa sendirian. Ya kan? Kalau misalkan kita punya keputusan, itu harus ada orang yang mensupport kita. Jadi kalau misalkan Sarah, saya bingung nih saya mau kemana, itu harus dilibatkan, orang tua libatkan, kalau tidak teman dekat kita dilibatkan, supaya apa? Supaya bisa menguatkan kita. Ya,
Jadi dilibatkan kita bertanya dulu kepada orang tua, saya cocok nggak Pak di sini, gitu kan, seperti itu. Jadi keputusan jangan diambil sendiri, harus melibatkan orang lain. Jadi memang demokrasi, terutama orang juga. tua dulu, iya. Okay. Nah kalau sendiri pada saat kita takut, nah itu tidak ada yang bisa kita minta tolong. Iya. Betul nggak? Iya betul Teh. Tapi Teh kalau misalkan posisi kita yakin nih kita pasti bisa ambil A, tapi orang tua tuh bilang enggak, kamu harus B gitu, itu kayak gimana? Apakah mau terobos atau misalkan kita mau dengerin orang tua gitu? Biasanya begini ya, kalau orang tua yang memahami keinginan anaknya, yang saya tahu dari beberapa teman-teman saya gitu kan, itu biasanya pada akhirnya tetap memberikan kebebasan kepada anaknya, tetapi pada saat memberikan kebebasan ada sesuatu kadang-kadang orang tuanya bukan menyalahkan ya, pasti akan mengembalikan lagi karena itu ada pilihannya. Seperti itu. Jadi asalkan kita bisa mempertanggungjawabkan, bisa menunjukkan, ya kenapa tidak? Justru harus dijadikan pada saat orang tua kita misalkan tidak sepaham dengan kita harus wujudkan bahwa apa yang kita pilih bisa menjadi kebanggaan mereka. Ya artinya di sini berarti harus lebih kerja keras, lebih harus fokus kan? Nah, ya itu jadikan hikmah saja gitu. Begitupun kalau misalkan ada yang menjatuhkan kita gitu, Teh, apalagi kan menjadi seorang pemimpin itu pasti banyak juga yang sirik gitu, Teh. Nah, cara Teteh untuk menghadapin hal tersebut gimana, Teh? Ya, buat saya, baik itu kritikan orang lain itu kita harus dengarkan. Kalau misalkan menurut kita itu adalah satu masukan yang membangun, ya kita harus perbaiki. Tetapi kalau itu merupakan sesuatu yang tidak membangun atau menjatuhkan kita, ya buat saya itu diabaikan saja. Karena apa? Karena setiap orang punya hak ya, punya hak. Kita tidak bisa menstop, tidak bisa melarang orang untuk tidak membicarakan kita. Jadi kita abaikan aja, kita tetap aja fokus kepada tujuan kita. Selama niat kita itu benar, seperti itu. Jadi biarkan aja, orang yang seperti itu kan biasa. Kita tidak bisa melarang, emang kita bisa melarang? Tolong dong jangan ngomongin saya, kan nggak bisa. Tapi terkadang kalau misalkan kritikan orang tuh itu tuh bisa dikatakan menggambarkan kalau kita tuh udah melangkah nih gitu kan Bu. Ya kayak gitu kan. Karena biasanya kalau kata apa sih, semakin kita tinggi maka angin tuh akan semakin kencang gitu. Betul. Kayak gitu. Tetapi kita juga semakin punya banyak pengalaman. Pada saat kita menyelesaikan satu masalah, itu adalah poin buat kita. Dan poin buat kita, pelajaran buat kita apabila kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Betul tidak? Iya, betul. Nah, jadi itu pembelajaran artinya masalah itu. Kalau misalkan kita melakukan hal yang sama juga berarti kita tidak belajar dari situ. Seperti itu. Jadi tidak jatuh di lubang yang sama ya. Nah, itu. Ini lagi masa-masanya mencari jati diri nih. Iya, betul. Oh iya Teh, tadi kan saya nanya nih untuk masalah perizinan orang tua nih. Misalkan kita punya target A, ternyata orang tua nggak ngizinin. Soalnya ini juga terjadi sama saya dulu waktu mau kuliah. Dulu tuh saya bilang ke orang tua, ke mama terutama, Mama saya pengen kuliah nih, kata mama kalau misalkan kuliah biayanya dari mana? Mama jadi nggak ngizinin kan. Di sana saya mikir, saya nggak diizinin orang tua, tapi kalau misalkan saya nggak kuliah, mau jadi apa saya nanti gitu kan. Makanya saya juga tadi benar kata Teteh, di sana saya kerja keras, nyari informasi beasiswa. Alhamdulillah, saya nemu di sini. Gitu. Terus sekarang orang tua bisa tersenyum ya. Luar biasa sekali. Jadi bisa membahagiakan orang tua juga. Ya mudah-mudahan kalau itu kan lain hal ya. Mungkin ada keterbatasan. Ya syukurlah. Senang saya mendengarnya. Apalagi ya, banyak banget soalnya pengalamannya. Kalau Sarah sekarang di akuntansi.
Iya, satu kelas sama Oh, Amin satu juga, kelas. iya. Tapi kan kalau misalkan begini, sampai sekarang pasti Amin senang menggambar kan? Iya. Lumayan, Bu. Ya, jadi akuntan, ya kan? Tapi bisa menggambar kan? Nah, seperti itu. Iya. Jadi ada dua Ya, Dua itu. sisi yang Dua berbeda. sisi yang yang berbeda. Kalau Teteh kan apoteker Secara akademiknya, Iya. secara otodidak. Iya. seperti itu. Tapi itu bisa digabungkan loh nantinya. Iya, Amin. semoga. Harus bisa. Iya. Cuman kalau dulu kan pernah sih ada dua mimpi yang memang pernah Amin pikirin, Bu. Ya. Teh, mohon maaf. Yang pertama waktu kecil emang mau jadi arsitek nih. Cuman memang dari kalau menggambar secara langsung tangan itu emang kurang. Makanya waktu dulu papa pernah bilang kalau misalkan gambarnya kayak gini mah nggak akan mungkin gitu kan. Jadi dulu tuh kan ayah berhubung petani, katanya gini aja, ya udah jadi petani aja. Kata Amin enggak, katanya gitu kan, karena bukan ngerasa bidangnya di sana. Tapi alhamdulillah semenjak ada mimpi yang kedua nih, pengen apa, expert di bidang komputer. Nah di sana nemu nih dunia desain. Jadi Nah, kan, alhamdulillah ya. sekarang yang cita-cita arsitek kan gak jauh beda nih, menggambarnya tuh tapi di komputer gitu. Jadi bener Selalu ada jalan ya. Iya. selalu ada jalan luar biasa. Untuk meraih mimpi kita. Makanya saya senang kalau bertemu anak-anak, saya suka tanya mau jadi apa nanti udah besar. Itu tuh punya apa maksud tujuan yang yang luas itu kalau kita bertanya kepada anak. Bisa Seperti jadi inspirasi juga. Betul. Ya sayangnya mungkin kebanyakan orang tua tidak memahami apa cita-cita anaknya. Iya, nggak semuanya gitu ya Teh Ya, ya. kalau saya memang dari sejak dulu karena saya anak paling besar mungkin ya, saya komunikasi dengan bapak tuh dekat, lancar gitu kan. Jadi saya sering konsultasi gitu sama bapak. Selain dari CV ini, ada nggak Teh pengalaman kerja sama pengalaman organisasi yang emang nggak disebutkan di sini, tapi sedang Teteh rintis atau pernah Jalankan. dijalankan? Ya, ada. Saya juga punya toko ya. Iya. Tapi memang ini pada akhirnya ada kaitannya juga dengan apotek kan. Toko perlengkapan bayi. Kenapa? Karena di sarana apotek itu biasanya suka ada dokter anak, kalau nggak dokter kandungan. Iya. Nah itu kan ada kaitannya juga. Jadi saya sengaja mengkaitkan bisnis-bisnis yang ada supaya ada integrasi di sana. Gitu. Ya sama halnya juga pada saat saya mengambil peluang yang lain, saya juga harus bisa melibatkan yang sebelumnya. Jadi biar yang sebelumnya juga nggak ketinggalan Nah, gitu ya Teh. seperti itu betul. Apalagi ya? Soalnya banyak Iya. banget. Udah Nih, ada di otak tapi gini. nggak keluar. Oh, iya. Ada satu kalimat juga buat adik-adik ya, Iya. untuk membangun. Jadi karena saya terbiasa hidup dengan keluarga yang optimis, Iya. yang selalu memberikan semangat-semangat kepada anak-anaknya, sehingga timbul dinamika di dalam kehidupan anak-anaknya. Jadi kita tidak pernah takut bergerak melakukan sesuatu yang baru, karena kita selalu mendengarkan hal-hal yang optimis. Ini memang saya nggak tahu apakah ada ilmunya atau tidak, tetapi saya memiliki teman yang orang tuanya selalu pesimis kepada anak-anaknya, sehingga saya melihat si anak itu menjadi serba ketakutan. Dia tidak mau melakukan apapun karena akhirnya jadi statis, diam gitu, tidak mau melakukan sesuatu karena serba takut. Iya. Itu pada saat mendengar pembicaraan yang pesimis. Jadi kalau misalkan kita selalu mendengar dan berada dalam lingkungan yang optimis, ya tentunya kita akan dinamis.
Tetapi kalau berada kita di lingkungan yang pesimis, atau misalkan mendengar kalimat-kalimat yang pesimis, kita akan statis. Jadi kita tetap memilih lingkungan yang selalu positif gitu. Nah, ya Teh. seperti itu. Dan saya selalu bergaul dengan orang-orang yang dianggap menurut kita sukses. Karena dari mereka banyak sekali pengalaman, banyak sekali proses-proses gitu. Yang mungkin kita alami dan kita tahu nanti solusinya seperti apa. Seperti kita sekarang ke Teteh mungkin. Iya. Jadi itu yang saya pahami ya selama ini, sekarang ini gitu. Ya saya alhamdulillah saya berada di lingkungan yang serba optimis. Nah Teh, kan waktu sebelum Teteh yang lingkungan optimis gitu ya, kan sebelumnya kita pasti Teteh belum kenal sama orangnya. Nah, bagaimana cara Teteh menyesuaikan orang yang optimis tersebut sama Teteh gitu, sedangkan kan belum pernah kenal sebelumnya? Ya, gini, saya tidak pernah membeda-bedakan orang. Di awal saya tidak pernah membedakan orang, tetapi manakala ada orang yang memang merasa menurut kita tidak sejalan, ya tentunya bukan berarti kita musuhi, tetapi kita tetap harus bergaul dengan baik, tetapi kita sudah punya benteng dalam diri kita. Jadi jangan sampai kita menilai orang terlalu cepat juga. Jangan sampai kita menilai orang terlalu cepat juga. Ya, semua harus kita dekati, semua kita harus rangkul. Nah, dari situ akan tersaring ya, mana yang menurut kita bisa menguntungkan kita, misalkan kan, atau misalkan malah menjatuhkan kita. Jadi harus dikenali dulu. Intinya harus semua tidak boleh membeda-bedakan orang. Atau misalkan sesuai insting kita, si ini nggak bisa. Sesuai insting kan ada yang kata saya mah gitu kan. Nah, belum tentu juga kan. Iya, benar sekali. Suka ada orang ini mah. Nah, iya. Punya indera keenam misalkan. Sekarang semester berapa? Semester 5. Semester 5. Iya, tahun depan udah lulus. Pasti punya banyak kesempatan untuk bekerja. Amin. Saya sudah melihat dari aura-auranya. Amin. Semoga ada rezekinya ya. Amin. Nah, berhubung kita ngomongin masalah bekerja nih setelah lulus, kira-kira apa sih Teh yang mesti kita siapin dari sekarang nih? Kita kan semester 5, otomatis semester 6 kita keluar. Nah, apa sih gitu yang harus kita siapin dari sekarang? Ya, yang disiapkan itu tentunya harus selesai dulu ya. Sesuai target ya. Pasti punya target kan? Pasti. Selesainya harus kapan? Nah, itu selesaikan dulu. Setelah itu baru kita mencari pekerjaan yang tentunya harus sesuai dengan bidang kita. Usahakan harus sesuai dengan bidang kita. Karena kalau tidak, nanti berproses lagi. Ya kan? Harus berproses lagi, harus beradaptasi lagi. Lama lagi. Nah, Teteh pernah nggak sih kerja di, maksudnya kerja tapi bukan dari keluarga gitu loh? Kerja tapi bukan di keluarga. Pertanyaannya bagus tuh. Saya ingat tuh waktu saya baru selesai kuliah, saya minta ke orang tua saya ingin bekerja di tempat lain. Karena apa? Karena saya ingin punya pengalaman. Tetapi itu tidak diizinkan saat itu. Dan akhirnya saya tidak pernah bekerja di orang lain, tetapi saya bisa merasakan, bisa memahami karyawan-karyawan saya. Jadi saya berempati, jika seandainya saya jadi mereka, saya harus seperti apa? Seperti itu. Jadi memang karena ada rasa gitu ya? Iya, karena saya pernah punya keinginan untuk bekerja di tempat lain.
Ya tentunya kan kita sudah siap kan kalau bekerja Iya. di tempat lain seperti apa, ya kan? Iya. Nah makanya saya dengan karyawan saya bisa memahami apa yang mereka inginkan. Kalau misalkan seperti ini aja, ada karyawan saya yang menurut saya ini pasti punya masalah nih. Coba tanya sama karyawan saya, dan itu memang betul. Mereka selalu mereka tepat gitu apa yang saya khawatirkan kepada mereka. Jadi Karena pas gitu ya. pas. Nah itu karena kita ada satu hubungan emosional biasanya sama karyawan. Saking kita dekat, setiap hari ketemu, nah biasanya kita sudah terbangun kan hubungan emosional, sehingga pada saat mereka pada saat ada sesuatu yang mereka lakukan tidak semestinya, ya kita akhirnya tahu. Nah itulah saya di perusahaan saya terbiasa dengan karyawan itu seperti keluarga. Jadi memang dari hati gitu ya, Teh ya. Dari hati itu harus selalu dilakukan dari hati. Karena rasa sayang ya, Teh ya. Soalnya waktu kemarin juga Kak Amin, Sarah kan PPL di Sumedang gitu ya. Teh di apotek juga. Oh, di apotek Almasum yang Samoja ya? Iya. Jadi kekeluargaannya deket banget, sampai manajernya kayak temen gitu loh, Teh. Memang harus seperti itu. Jadi kita sebagai pemimpin itu ada kalanya menjadikan, ini di dunia usaha ya, menjadikan karyawan itu sebagai teman. Ada kalanya menjadikan karyawan itu memang sebagai bawahan kita. Ya karena kalau tidak seperti itu ya kita tidak akan bisa mencapai target yang kita inginkan. Ya, yang bukan kita inginkan, yang perusahaan dambakan kan. Terus kadang karyawan juga harus bisa menjadi keluarga kita. Ya. Seperti itu. Karena memang betul kalau misalkan ngomong ke orang lain nih, misalkan orang yang nggak chemistry-nya nggak saling bagus, kadang apa yang kita mau, apa yang kita omong itu nggak langsung ke hatinya gitu. Nah itu. Kadang kalau misalkan ke keluarga kan, contohnya kayak bapak aja ke ibu kan, ke teteh gitu kan, ngomong tuh langsung ke hati tuh kena gitu, langsung jadi motivasi, langsung terambisi untuk mengejar target juga. Memang seperti itu, memang harus kitanya harus ibaratnya mengayomi gitu ya. Harus bisa mengayomi sebagai seorang pemimpin itu. Dan memang tidak boleh ada jarak antara bawahan. Kalau misalkan pimpinan dan kepimpinan dan karyawan tidak boleh ada jarak. Ada jarak manakala memang harus yang bersifatnya profesional. Itu memang harus ada jarak. Tidak boleh tidak ada jarak, tapi di luar itu tidak boleh ada jarak. Jadi memang biar saling kekeluargaannya dapat gitu. Betul. Ya Teh. Karena kita saling menitipkan. Kami menitipkan perusahaan kepada karyawan. Karyawan juga menitipkan hidupnya kepada kita. Jadi kita saling bersimbiosis akhirnya. Jadi jangan merasa bahwa saya yang sudah membuat hidup Anda lebih baik. Nah, kita tidak boleh punya pikiran seperti itu. Karena setiap manusia itu punya tugasnya masing-masing. Jadi kita harus bisa saling memberi. Bisa saling memberi dan kita bisa menerima apa kekurangan kita. Banyak banget pelajarannya ya Kang Amin ya buat berorganisasi, apalagi kita juga anak organisasi gitu ya. Iya, betul. Kalau yang namanya organisasi kan seperti hobi ya. Betul nggak? Iya, betul. Nah, kalau misalkan hobi, kadang-kadang kita keluar uang, masalah tidak? Enggak sama sekali. Tapi kalau misalkan kita dalam berbisnis, kita rugi, masalah nggak? Masalah besar. Kalau itu sudah ada di dalam jiwa kita, berarti sudah bisa memisahkan antara mana pengabdian kita, mana untuk bilangnya ya untuk mencari keuntungan bagi hidup kita gitu. Jadi ada keberuntungan gitu ya Kang. Jadi kayak kita pinter-pinter berperan aja. Di titik ini kita harus berperan seperti apa, di titik ini kita harus berperan seperti apa, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Belajar banyak banget dari Tehena. Ya, mudah-mudahan ya bukan diskusi ya, ini obrolan santai. Ya. Hari ini bisa ada hikmah buat adik-adik ya. Buat adik-adik. Ini siapa audiensnya sekarang? Audiensnya
dari Almasum Almasum, pastinya. Oh, dari Almasum wajib. Dari ini maksudnya dari Mahasiswa, ya mahasiswa. Terus kayaknya umum juga ada. Iya, umum juga ada kayaknya teh. Soalnya kan memang disebarkan di seluruh sosial medianya Almasum gitu. Iya. Apalagi ya? Apalagi. Tidak terasa ya. Tidak terasa banget Ibu. Udah. Ya, sampaikan salam saya ya buat teman-teman. Amin. Yang sekarang yang bisa mendengarkan obrolan kita, tentunya bisa menyimak apa saja yang bisa diambil hikmahnya. Mungkin dari semua yang kita semua yang kita obrolkan pada hari ini, ada juga mungkin yang tidak sesuai. Ya, saya mohon maaf kalau misalkan yang sesuai. Ya, terima kasih kalau bisa menerima dan menjadikan satu motivasi buat adik-adik pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun. Sebelumnya juga mohon maaf kepada teman-teman jika ada salah kata ya Ibu dari kami juga sebagai pembawa acara gitu. Karena kami masih nggak nyangka kami bisa langsung ngobrol gitu, bertatap muka dengan salah satu orang yang luar biasa sekali. Jadi contoh gitu ya jadi buat contoh. kita, apalagi dengan organisasi dan pengalaman kerja yang luar biasa sekali. Mungkin cukup sekian. Inti kesimpulan dari pembicaraan kita, mungkin kita jangan takut buat memulai suatu hal baru. Karena tadi kata Teteh, pasti ada jalannya, itu pertama. Tapi itu pun juga kalau misalkan memang kita stuck pada suatu titik tertentu, kita nggak boleh memutuskan hal itu sendiri. Jadi kita harus meminta ke orang tua, teman-teman terdekat, ya terutama orang tua sih, itu yang paling. Karena ridho orang tua, ridho Allah juga. Iya, betul. Dan kita juga harus selalu berkumpul dengan orang-orang yang positif. Ya, betul. Yang soleh memang sudah diajarkan oleh Rasulullah gitu ya, untuk harus terus berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Mungkin itu ya. Iya, cukup dari podcast kali ini. Mungkin dari Teteh ada closing statement. Ya. Saya ingin menyampaikan kepada pemirsa yang ada di manapun bahwa setiap keputusan itu pasti mengandung resiko. Nah, tinggal risiko ini yang harus kita minimalis, ya. Kita harus minimalis dan kita tetap fokus kepada tujuan kita dengan ikhtiar semaksimal mungkin. Itu saja, terima kasih. Jadi kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.